Di GIIAS 2016 kali ini ada satu pemain baru yang ikut meramaikan, itu adalah Wuling, mobil yang akan masuk ke Indonesia tahun depan dan siap untuk menjadi lawan bagi mobil-mobil MPV semacam Avanza, Xenia maupun R3. Seperti apa sih? Kita lihat yuk. Mobil ini nantinya akan diproduksi di Indonesia, dan sekarang ini dia masih sekedar preview, jadi ini didatangkan langsung dari Cina, maka nanti kalau kita lihat bersama dia masih menggunakan setir kiri, belum setir kanan ya. Untuk mobil sekelas ini, yang nantinya pasti akan dijual dengan harga murah agar bisa bersaing dengan Avanza, Xenia maupun R3, dia menawarkan beberapa hal yang cukup menarik. Seperti misalkan dia sudah menggunakan lampu proyektor di sebelah sini, dan bahkan nanti di tipe tertingginya dia sudah menggunakan ban Continental, itu suatu ban yang cukup mahal kan. Nah, tapi kalau yang ini, berhubung ini adalah yang varian 1500cc, dia mendapatkan ban bermerek Solus. Nah, ya seperti kita bisa lihat bersama, dia menggunakan ring 15 inci. Terus dia juga sudah menggunakan rem cakram di bagian depannya. Sementara untuk bagian belakangnya dia masih menggunakan tromol. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya boleh dibilang mobil ini akan mengingatkan kita pada VW Touran, tapi yang lebih gedenya lagi ya. Terus dia juga dari samping visibilitas kaca bagian penumpang terlihat lebih besar, sehingga ya memberikan kelapangan lebih ya, ada aksa semacam aura lega di dalamnya. Sekarang di atasnya juga dia mendapatkan roof rail, jadi cocok banget nih buat teman-teman yang kalau mudik butuh kendaraan yang bisa menaruh barang di atas, yang bisa diikat segala macam, ya cocok banget sebagai mobil keluarga. Nah, yuk kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya ya standar khas MPV, tidak ada yang terlalu spesial, dan dia sudah mendapatkan 2 buah sensor parkir. Dan kalau kita buka, seperti inilah bagasinya jika porsi di depannya tidak diturunkan. Ini udah cukup luas sebenarnya untuk kalau misalkan bawa galon air ataupun tas untuk keluarga Anda, misalkan mudik packing, ini cukup sekali. Nah, si Wuling ini sendiri dia menawarkan beberapa pilihan seat. Seperti apa? Coba kita masuk langsung ke dalam yuk. Untuk sebuah mobil yang merupakan produk Cina yang selama ini sering di underestimate kan, Wuling ini menawarkan beberapa hal yang cukup menarik ya. Misalkan aja istilahnya nih, dia sudah mendapatkan audio switch control yang terhubung dengan head unit di sebelah sini. Saya kurang tahu nih berapa inci, nampaknya sih sekitar 7 inci ya. Dan di sebelah atas ini dia ada jam analog, bukan jam digital, yang kesannya jadi membuat seperti kayak di mobil-mobil premium. Oh ya, seperti saya bilang tadi, ini masih setir kiri karena ini masih CBU dari Cina, sementara yang nanti versi lokalnya akan diproduksi tahun depan Indonesia. Kita lihat ya, dia hanya mendapatkan pengaturan tilt steering, tapi tiltnya ini agak seret. Terus juga apa ya, kayak semacam ada kayak per gitu, jadi dia oke. Nah, dia sudah auto AC juga, lalu materialnya pun walaupun masih material keras, tapi ini cukup bagus, konturnya cukup baik. Door trimnya juga walaupun material keras, juga pilihan warnanya cukup membuatnya terlihat sedikit mewah. Dia juga ada pengaturan leveling lampu di sini. Dan yang katanya sih yang masuk ke Indonesia nanti hanya tersedia dalam pilihan manual. Ini 5 percepatan manual. Juga ada semacam kompartemen untuk menaruh gadget Anda, karena dia di sini sudah ada power outlet juga yang bisa membuat mengecas gadget Anda. Dan di sini juga ada slot untuk HDMI dan USB. Cukup lengkap sekali untuk mobil yang bermain di kelas MPV medium atau low MPV. Dia juga mendapatkan armrest yang kalau kita buka ada sebuah kompartemen kecil. Joknya sendiri yang dipakai adalah bahan kulit sintetis, bukan fabric. Ini kalau dibilang empuk, sebenarnya tidak bisa dibilang empuk karena dia agak sedikit keras, ada sedikit kaku, tapi masih dalam tahap yang bisa ditolerir. Terus, dia bahkan mendapatkan ini, head adjuster. Ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh lawannya di Indonesia yang sekeras ini. Jadi boleh dibilang nanti Avanza, Xenia, R3 dan mobil-mobil yang semacam itu harus lebih berhati-hati ya.
Apalagi ini dia juga join sama General Motors. Untuk di Indonesia nanti, kabarnya dia akan tersedia dalam beberapa pilihan seaternya ya. Ada yang 6 penumpang, 8 penumpang, atau 7 penumpang. Itu semua menurut salah satu wiraniaganya akan disesuaikan sesuai permintaan pasar. Jadi yang manakah yang paling menarik menurut konsumen di Indonesia? Apakah 6, 7, atau 8 pilihan kapasitas penumpang? Nah, kita coba yuk lihat di bagian kedua dan ketiganya seperti apa. Apakah dia senyaman bentuknya yang besar ini? Barusan saat saya tutup pintu, dia mantap sekali ya. Cek. Jadi bukan kayak suara kaleng gitu. Nah, di dalam sini dia juga mendapatkan model captain seat ya untuk di row keduanya. Pengaturannya juga lega. Ini membuat lega sekali. Di door trimnya ada model piano black begini, materialnya sama, masih kulit sintetis. Ini juga ada sandaran di sini. Benar-benar captain seat-nya ini enak. Ini enak sekali. Dan dia lega. Selain itu di sini juga ada power outlet 12 volt. Jadi nampaknya sekarang udah mulai umum ya di mobil-mobil di row bagian keduanya mendapatkan power outlet. Berhubung dia ini captain seat, kita mau pindah ke belakang pun juga enak. Langsung aja dari sini. Ini posisi duduk saya tadi. Saya duduk di sini. Oke, dia masih cukup lapang, cukup nyaman. Apalagi kalau misalkan kita menempatkan ini benar-benar 6 orang, yang di belakang sini, yang di tengah tidak dipakai, kita masih bisa selonjor begini. Cukup nyaman. Ini sungguh pilihan MPV yang cukup lega menurut saya. Jadi nanti kalau benar-benar masuk Indonesia, benar-benar sudah diproduksi seperti ini, wah, ini benar-benar bisa jadi ancaman sekali buat mobil sejuta umat selama ini. Avanto Xenia. Di bagian tengah tadi dia juga sudah ada double blower AC di atas. Dan ini kalau kita geser ke sini coba. Oh, ini dia pelipatannya 60-40, 60-40, dan ada headrestnya di bagian kanan kiri saja, di tengah tidak ada. Ya karena dia 6 penumpang sih ya. Walaupun ini sebenarnya kalau dibikin captain seat juga kayaknya juga cukup oke. Oke, kurang lebih itulah yang bisa kita kasih gambar tentang Wuling ini. Wuling Hongguan, Hongguan bukan Kongguan ya, salah. Dia menggunakan mesin 1500 cc dengan transmisi 5 percepatan manual. Oke, kita nantikan aja produksinya. Katanya dia mau diproduksi secara lokal pada tahun 2017 nanti. Jadi sambil menunggu produksinya, coba kita lihat mobil-mobil yang lain yuk. Satu lagi yang perlu saya kasih tahu adalah, karena ini adalah yang tipe yang 1500 cc yang paling bawah, yang sebelah situ adalah yang 1800 cc. Selain menggunakan ban Continental yang mahal, dia juga mempunyai panoramic roof. Gila ya, untuk mobil yang kabarnya akan dijual dengan harga murah, fitur-fiturnya cukup luar biasa. Maka nggak heran kalau mobil ini terbilang mobil yang cukup laku di negara asalnya. Terus gimana nanti di Indonesia? Kita tahu nanti ya.